Bu Rusna. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Sarvini. Alhamdulillah hari ini saya lumayan sehat. Hanya mungkin saya memiliki ada problem sedikit. Bantu Bu Rusna. Tidak sibuk. Bolehkah kita bincang-bincang sedikit Pak Sarvini? Saya ini sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, ada apa ya? Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak Sarvini. Mungkin setelah saya menceritakan sama Pak Sarvini, saya akan mendapat gambaran apa yang bisa saya lakukan Pak Sarvini. Bantu Bu Rusna. Pak Sarvini, ada salah satu siswa saya yang apabila saya masuk dalam pembelajaran di kelas, dia tidak semangat untuk mengikuti proses pembelajaran, dan bahkan kalau saya kasih tugas, siswa tersebut kadang tidak mau mengerjakan. Baik, tadi Bu Rusna bilang bahwa ada satu siswa ya yang kurang semangat dan bahkan jarang mengkumpul tugas ya. Namanya menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Sudah Pak Sarvini, saya sudah melakukan pendekatan, dan saya sudah memanggil anak tersebut dan saya menanyakan penyebabnya, mengapa dia tidak suka dengan mata pelajaran saya, dan bahkan sampai jarang dia mengerjakan tugas-tugas yang saya suruhkan Pak Sarvini. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak suka dengan pelajaran Ibu ya? Nah, tapi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, mengapa dia tidak suka dengan mata pelajaran saya. Jadi mata pelajaran saya ini seni tari Pak Sarvini. Jadi karena pada praktek-praktek seni tari ini dia merasa tidak mampu begitu untuk melakukan praktek, karena mungkin badannya yang tidak bisa lentur untuk melakukan atau melenggak-lenggok dia punya tubuh seperti teman-temannya yang lain Pak Sarvini. Nah, kira-kira seperti apa ya kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Pengamatan saya, saya kurang menerapkan mungkin metode pembelajaran yang baik, metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak tidak semangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan, yang saya terapkan. Dalam hal ini mungkin saya harus menerapkan metode-metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu ya Bu ya. Iya. Kalau begitu ada yang bisa Ibu Rusna lakukan untuk untuk memotivasi anak muridnya tadi Bu yang lagi kurang minat pada pembelajaran Ibu? Ada Pak Sarvini. Jadi metode yang saya lakukan ini adalah saya membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi mereka melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game. Jadi mereka bermain dengan teknik game sesuai dengan pembelajaran yang saya berikan pada hari itu. Dan alhamdulillah hasilnya seluruh siswa bisa terlibat dalam proses pembelajaran ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oh ya, metode pembelajaran sebelumnya di kelas Ibu? Ya, metode pembelajaran iya. Jadi metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu, misalkan anak-anak itu saya harus
membawa diri supaya anak-anak itu merasa dalam proses pembelajaran itu mereka merindukan saya di dalam kelas. Mereka menanti saya untuk masuk di dalam kelas. Dan saya juga harus mencari metode-metode pembelajaran yang bisa terupdate supaya mereka bisa antusias dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Terus jika kita ranting ini, Bu, dari angka 10 menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu yang Ibu terapkan? Saya Pak Sarvini mungkin kalau saya berikan peringkat menurut saya antara 8 sampai 9 untuk perentingan ini. Gitu ya. Selanjutnya Bu, ya kira-kira apa saja ya rencana Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Kan adalah saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan pesan-pesan berantai, dan sekaligus saya juga harus menerapkan ice breaking di sela-sela pembelajaran saya supaya siswa ini mereka merasa tidak bosan, serta mengupdate segala informasi yang terkait cara mengajar saya yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang sama-sama kita harapkan. Jadi siswa juga bisa puas dengan proses pembelajaran yang saya lakukan, dan saya juga dan pada diri saya sendiri juga sebagai seorang pendidik bisa merasa kalau apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat terhadap siswa yang saya ajarkan. Gitu ya. Selanjutnya Bu, ya kira-kira apa saja ya rencana Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Kan adalah saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan pesan-pesan berantai, dan sekaligus saya juga harus menerapkan ice breaking di sela-sela pembelajaran saya supaya siswa ini mereka merasa tidak bosan, serta mengupdate segala informasi yang terkait cara mengajar saya yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang sama-sama kita harapkan. Jadi siswa juga bisa puas dengan proses pembelajaran yang saya lakukan, dan saya juga dan pada diri saya sendiri juga sebagai seorang pendidik bisa merasa kalau apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat terhadap siswa yang saya ajarkan. Baik Bu ya, kira-kira Bu, siapa yang bisa membantu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana Ibu tersebut? Baik Pak Sarvini, yang membantu saya di dalam proses pembelajaran itu yang pertama itu di saat saya menyusun rencana pembelajaran, pasti yang pertama adalah kepala sekolah, karena dia adalah penanggung jawab di dalam kita punya lingkup sekolah itu. Yang kedua itu rekan sejawat juga ini sangat berperan penting di dalam membantu ya, saya. Kira-kira berapa lama ya? Kira-kira berapa lama Ibu Rusna waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Kira-kira berapa lama ya Bu ya? Kayaknya waktu yang dibutuhkan itu tidak terlalu lama Pak Sarvini. Hal ini saya terapkan secepatnya karena hanya saja pencapaiannya mungkin membutuhkan waktu yang lama karena semuanya tidak ada yang instan dalam proses pembelajaran mungkin Pak Sarvini. Jadi anak-anak itu kita harus membawa mereka di dalam proses pembelajaran itu agar mereka bisa mengikuti proses itu dengan sebaik mungkin. Jadi tidak ada proses yang instan. Prosesnya itu memang butuh waktu lama ya, dan bahkan mungkin itu tidak instan ya, apalagi sebagai guru. Nah, kapan Ibu bisa lakukan melaksanakan rencana tersebut Bu? Kira-kira kapan? Kayaknya mungkin secepatnya Pak Sarvini saya akan lakukan kalau sudah begini keadaannya. Jadi agar siswa ini bisa mendapatkan hak belajarnya, dan di dalam pembelajaran itu bisa terlaksana dengan apa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan murid, dan saya juga sebagai pendidik bisa menerapkan apa yang saya dapatkan
dengan baik. Betul sekali Bu. Kemudian nih Bu ya, Bu Rusna, komitmen seperti apa ya Ibu Rusna lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Komitmennya seperti apa agar berjalan dengan baik? Yang saya akan lakukan itu, saya akan konsisten secara terus menerus, dan saya akan mengupdate informasi yang saya dapatkan untuk bisa diberikan ke siswa, dan saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi. Dan mungkin yang lebih utama, mungkin kalau bisa saya akan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat yang terbaik di sekolah saya, di sekolah maupun di luar, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kebebasan saya di dalam kelas itu selalu dirindukan oleh siswa. Insyaallah Bu ya, Bu Rusna, semoga rencana itu kedepannya berjalan dengan baik ya, kita doakan ya. Nah, selanjutnya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu ya setelah kita berbincang-bincang sejenak pada kesempatan ini ya? Bagaimana perasaan Ibu? Allah, Pak Sarvini, setelah saya bercerita sama Pak Sarvini, perasaan saya lega dan senang. Rasanya saya telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, walaupun sejenak, tapi saya bisa berbagi sama Pak Sarvini. Semoga Pak Sarvini tidak bosan-bosan mendengarkan keluh kesah saya. Perlu tanyakan pada saya, atau ada hal apa saja yang perlu ditanyakan lagi? Ini Pak Sarvini, terima kasih banyak. Pak Sarvini sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih sekali Pak Sarvini. Saya senang juga mendengarkan cerita Ibu Rusna ya pada kesempatan ini. Semoga kita selalu terus berbagi ya ke depannya. Rusna belajar sama saya selanjutnya. Terima kasih, mungkin sampai jumpa ya Bu Rusna, semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarvini. Hai Pak Sarvini, apa kabar? Baik Bu, kabar baik, walaupun mungkin pada kesempatan ini kesehatan saya lagi flu ya Bu ya. Walaupun flu ya, hanya saja mungkin sedikit saya memiliki masalah ini Bu, tentang proses pembelajaran saya di materi pembelajaran PJOK ya Bu ya. Adakah yang bisa saya bantu Pak Sarvini? Berkenan ya Ibu, kalau ada waktu, bisa meluangkan waktu, saya akan menceritakan masalah saya Bu. Pak Sarvini, kebetulan saya juga lagi waktu kosong ini, tidak ada kegiatan, hanya saya duduk di Dewan Guru ini. Kalau boleh, apa itu Di yang kita mau ceritakan? Ya begini Bu, saya ingin menemukan jalan semacam solusi Bu ya, solusi dari permasalahan saya ini Bu. Ya mungkin setelah saya ceritakan pada Ibu ini, saya bisa bisa dapat gambaran tentang apa yang dapat saya lakukan. Nah, apakah Pak Sarvini? Satu siswa saya yang apabila ya masuk di pelajaran PJOK itu Bu ya, pada saat pelajaran PJOK saya minat untuk belajar praktek, terutama PJOK yang biasa di lapangan itu kurang sekali Bu. Justru dia tidak bersemangat dan bahkan malas, dan bahkan juga kalau ada tugas-tugas itu dia tidak mengerjakan Bu. Seperti itu Bu. Jadi ini yang jadi bahan pikiran saya untuk berbincang-bincang pada Ibu pada kesempatan ini.
Jadi tadi Pak Sarvini bilang ada satu siswa yang tidak semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Pak Sarvini sudah menelusuri apa penyebab permasalahan dari siswa tersebut sehingga dia tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang Pak Sarvini berikan? Ibu sudah Bu ya, saya sudah memanggil anak tersebut, saya sudah mengenal dan menanyakan kenapa dia tidak begitu suka pada pelajaran saya. Nah, kira-kira dari pengamatan dari pengamatan Pak Sarvini tadi, kira-kira kondisi ideal apa yang bisa Pak Sarvini harapkan pada murid tersebut? Saya amati untuk menanyakan langsung pada anak, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran. Saya tentu saja Bu mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, sama dengan halnya dengan murid-murid lain seperti itu Bu. Jadi kalau begitu apakah ada Pak Sarvini bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Nah, saya lakukan adalah saya juga membuat saya melaksanakan ice breaking ya, ketika melihat murid-murid saya atau siswa saya pada saat mungkin mulai kelelahan atau motivasinya sudah mulai menurun, itu saya melakukan ice breaking ya, secara kelompok. Saya buat secara kelompok. Kemudian saya juga di situ buat semacam lomba-lomba dan games itu. Jadi semua anak-anak itu bisa terlibat di dalam ice breaking tersebut. Dan juga saya memberikan materi yang menarik terkait dengan terselingi dengan materi-materi yang menarik tentang keterampilan seperti apa. Akhirnya anak-anak tersebut minat bakatnya itu terlihat di situ, terutama anak tadi yang saya katakan tadi masih kurang, ternyata alhamdulillah dia bisa bersama-sama dengan temannya seperti itu Bu. Sarvini, adakah metode yang kira-kira Pak Sarvini akan lakukan di dalam kelas? Ya, metode yang saya lakukan itu ya semacam tadi apa yang saya katakan tadi Bu. Saya tetap memberikan metode-metode yang menarik ya. Kemudian menambah informasi mengupdate informasi tentang bagaimana proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu nanti semacam tadi juga dengan kita selingi dengan speaking agar anak itu tidak bosan, terutama ini kan Bu, kalau di lapangan itu anak-anak kalau panas matahari itu kan mulai gerah atau seperti apa. Jadi saya terutama saya buat mereka itu bagaimana mereka bisa semangat. Nah, terutama tadi breaking itu penting sekali. Apalagi breakingnya itu saya buat dalam bentuk permainan, tetapi masuk dalam kategori dalam tahap pembelajaran apa yang saya praktekkan tadi Bu. Seperti itu Bu. Luar biasa sekali Pak Sarvini apa yang kita terapkan di dalam kelas. Sudah bagus sekali itu. Jadi kira-kira kalau untuk kita merating dari pembelajarannya Bapak ini, kira-kira kita berikan ratingan dari angka 1 sampai 10 itu menurut Pak Sarvini sejauh mana keberhasilan Bapak? Kalau saya beri peringkat mungkin sekitar angka 7 sampai 9 ya Bu ya. Angka 7 sampai 9 ya, seperti itu Bu. Jadi baiklah, selanjutnya apa kira-kira rencana Pak Sarvini yang Bapak akan lakukan dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya Pak Sarvini? Yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan breaking yang seperti saya katakan tadi yang sangat menarik, dan juga lomba-lomba games ya seperti saya katakan tadi, serta mengupdate mungkin informasi terkait proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi informasi saya akan mengupdate untuk menambah bagaimana informasi tentang pembelajaran yang berpihak pada murid agar pada saat tujuan pembelajaran itu tercapai baik dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai tenaga pendidik itu bisa tercapai Bu. Bagus sekali nih Pak Sarvini. Jadi di dalam proses pembelajaran ini Pak Sarvini, siapa yang bisa membantu Pak Sarvini untuk menyusun
ataupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, itu Bu, mungkin yang pertama mungkin Bu, karena di sekolah ya pertama mungkin ya jelas kepala sekolah, kemudian teman sejawat juga, dan bahkan juga mungkin saya akan melibatkan orang tua wali murid ataupun orang tua murid. Ya, seperti itu Bu. Pak Sarvini membutuhkan waktu untuk melakukannya? Tidak membutuhkan waktu lama. Hal ini akan saya terapkan secepatnya mungkin Bu. Hanya saja kan pencapaian itu akan membutuhkan proses yang jauh ya, proses yang lama mungkin Bu. Ya seperti itu ya. Mungkin tidak instan Bu ya, karena proses ini tidak instan, seperti itu Bu. Jadi baiklah Pak Sarvini, adakah dukungan dari pihak lain Pak? Dukungan sarana prasarana, kemudian moral juga mungkin itu saya dapatkan dukungan itu dari kepala sekolah maupun teman sejawat saya. Dan lebih penting lagi kan mungkin ini kembali dari diri saya untuk memotivasi diri saya ya, mungkin seperti itu Bu. Baiklah Pak Sarvini, semoga rencana itu berjalan dengan baik ya. Bagaimana perasaan Pak Sarvini setelah kita berbincang-bincang sejauh tadi ini? Bu ya, mungkin luar biasa ya setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Rusna, karena di sini saya bisa mendapatkan solusi ya dari hasil bincang-bincang kita ini, dari solusi permasalahan yang terjadi yang seperti yang saya ceritakan tadi. Yang jelas Bu, sangat bahagia sekali ya, terima kasih Bu. Nah, kalau begitu Pak Sarvini, apakah ada hal lain yang Pak Sarvini mau tanyakan? Lagi Bu, karena tadi saya sudah mendapatkan solusi dari Ibu ya, bagaimana Ibu yang berikan solusi seperti apa, sepertinya sudah tidak ada lagi Bu. Senang sekali mendengarkan cerita Pak Sarvini ini. Semoga kita selalu bisa berbagi apa yang kita rasakan, kita bisa berbagi, dan alhamdulillah selalu hasil daripada kita berbagi ini bisa kita mencari solusi yang terbaik, dan kita bisa melakukan di dalam kelas yang terbaik juga. Jadi alhamdulillah untuk hari ini, terima kasih Pak Sarvini, kita sudah sama-sama berbagi. Iya, sama-sama. Rusna, terima kasih. Rusna, terima kasih. Rusna, terima kasih juga Pak Sarvini.